Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Meliani Yulia Hidayati dengan NIM 40224137. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah dongeng yang berjudul Raka, Nara, dan Sora di Hutan Embun. Pada zaman dahulu, di sebuah hutan yang sangat indah dan dipenuhi pohon-pohon besar, hiduplah 3 sahabat hewan yang selalu bersama. Mereka adalah Raka, si kucing oranye. Ada Nara, si kelinci putih, dan Sora, si burung kecil berwarna biru. Raka adalah kucing oranye yang sangat berani. Bulunya itu lembut berwarna jingga terang, matanya bulat bersinar, dan ekornya besar. Ia sangat suka menjelajah hutan dan mencoba hal-hal baru. Namun, Raka ini memiliki satu kebiasaan kurang baik, yaitu sering merasa dirinya itu paling hebat dan terburu-buru saat mengambil keputusan. Halo semuanya, nama aku Raka. Kemudian ada Nara, kelinci putih yang lembut dan baik hatinya. Ia memiliki telinga panjang. Nara memang mudah takut, tetapi ia sangat peduli kepada teman-temannya dan selalu berpikir hati-hati sebelum bertindak. Halo semuanya, nama aku Nara. Sementara itu, ada Sora, adalah burung kecil berwarna biru yang ceria dan cerdas. Sayapnya ini kecil tetapi kuat dan ia senang terbang tinggi melihat keadaan hutan. Sora suka membantu teman-temannya mencari jalan dan sering memberi ide saat mereka mengalami masalah. Halo semuanya, nama aku Sora. Setiap pagi, ketiga sahabat itu bermain bersama di dekat sungai kecil yang jernih. Mereka mencari buah-buahan, bermain petak umpet, dan mendengarkan suara angin yang bertiup di sela pepohonan. Suatu hari, saat matahari mulai tertutup awan yang gelap, angin besar tiba-tiba bertiup sangat kencang. Wuss! Daun-daun berterbangan dan beberapa ranting pohon jatuh ke jalan setapak di hutan. Wah, jalan menuju rumah hewan-hewan tertutup ranting, kata Nara dengan cemas. Kita harus membantu membersihkannya, ujar Sora sambil melihat dari atas pohon. Namun, Raka langsung berdiri dengan percaya diri. Tenang saja, aku bisa membereskannya sendiri. Kalian tunggu saja di sini, kata Raka sambil membusungkan dadanya. Tenang saja. Tapi lebih baik kita bersama-sama. Iya, supaya lebih cepat dan aman. Namun, Raka tidak mendengarkan mereka. Ia segera berlari menuju jalan yang dipenuhi ranting pohon. Saat Raka mencoba melompati batang pohon yang roboh, tiba-tiba terdengar suara keras. Batang pohon yang diinjak Raka patah. Tubuhnya terpleset dan jatuh ke semak-semak berduri. Tolong! Teriak Raka dengan panik. Nara yang mendengar itu terkejut dan hampir menangis. Bagaimana ini? Raka kesakitan, katanya dengan cemas.
Sora segera mengepakkan sayapnya. "Aku akan mencari jalan aman dari atas," katanya dengan cepat. Sora terbang tinggi dan melihat Raka yang terjebak di dekat pohon besar. "Tolong!" Ia lalu memberitahu kepada Nara. "Ayo cepat, kita harus menolongnya bersama." Nara mengambil ranting panjang untuk membantu menarik tubuh Raka. Sementara itu, Sora di atas menunjukkan jalan yang aman untuk dilewati oleh Nara. "Pegang ranting ini, Raka." Dengan susah payah, Raka memegang ranting itu. Lalu kemudian Nara menarik sekuat tenaga dan Sora membantu memberi arahan. Sedikit demi sedikit, Raka berhasil keluar dari semak-semak yang berduri. "Hia, hia, hia." Akhirnya, kata Raka sambil terduduk lemas. Bulunya itu penuh daun dan sedikit kotor. Wajahnya tampak malu. "Maaf ya, aku tadi tidak mendengar ucapan kalian," ucap Raka dengan sangat pelan. "Aku pikir aku bisa melakukannya sendiri." Nara tersenyum dengan lembut. "Tidak apa-apa, sahabat memang harus saling membantu," ucap Nara. Sora yang mendengar itu pun ikut tersenyum dari atas. "Kalau bersama, pekerjaan berat jadi terasa lebih ringan," ucap Sora. Kemudian mereka bertiga bekerja sama membersihkan jalan yang tertutup ranting. Raka mengangkat ranting kecil, Nara mengumpulkan daun-daun, dan Sora mencari jalan yang aman. Tidak lama kemudian, jalan kembali bersih dan para hewan di hutan merasa senang. Yeay! Sejak hari itu, Raka berubah menjadi lebih baik. Ia tidak lagi keras kepala dan selalu meminta pendapat Nara dan Sora sebelum melakukan sesuatu. Ketiga sahabat itu semakin akrab dan selalu membantu siapa saja yang kesulitan di hutan. Dan konon, pagi saat embun turun di hutan, suara Raka, suara Nara, dan Sora masih terdengar membawa kebahagiaan bagi semua hutan karena sudah membersihkan hutan dari rerantingan pohon. Tamat. Jadi teman-teman, kita itu tidak boleh sombong dan merasa dirinya paling hebat. Sahabat yang baik harus saling membantu, mendengarkan, dan bekerja sama saat menghadapi masalah. Nah, teman-teman, gimana nih cerita dongeng tadi? Semoga bisa kalian ambil posisi baiknya ya. Sekian kisah dongeng dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat salah kata maupun ucapan yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.